kita mengenali kurikulum merdeka ini apa? Modul ajar. Tadi sudah ya. Yang ATP-nya bagaimana? TP disusun jadi ATP. ATP Modul ajar. ATP. Gitu ya. Baik, nah teman-teman, untuk yang ini ya, RPP-nya atau perencanaan pembelajarannya dituangkan dalam bentuk yang fleksibel, jelas, sederhana. Ini yang diinginkannya sih seperti ini. Kalau teman-teman lihat contoh yang ada di PMM, kita bangun gitu ya. Ya, jadi bisa kita buatkan, bisa kita adaptasikan sehingga menjadi seperti ini ya, fleksibel, kemudian jelas dan sederhana. Fleksibelnya seperti apa? Yang saya katakan dari awal gitu ya, kalaupun teman-teman mau mengadopsi, coba adaptasikan ya, sesuaikan dengan karakter ya, dengan karakter anak-anaknya, dengan karakter gurunya, dengan karakter lingkungan sekolahnya, sehingga kita membuat dokumennya itu benar-benar fleksibel gitu ya. Kemudian jelas artinya dokumen yang kita buat, RPP yang kita buat mudah dipahami, kemudian sederhana di sini dokumen yang berisi hal pokok dan penting saja ya, sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Oke, nah teman-teman, dokumen perencanaan pembelajaran ini buku ada RPP dan modul ajar sih gitu ya. Mungkin ini hanya penamaan ya. RPP-nya memang RPP plus gitu, jadi yang direncanakannya ini. Lalu modul ajarnya yaitu yang selengkap-lengkapnya itu dengan bahan ajarnya, dengan LKPD-nya, sehingga menjadi satu gitu ya, satunya ya modul, yang satu menjadi modulnya adalah modul ajar gitu ya. Apakah harus ada dua-duanya? Enggak usah gitu ya. Kalau mau modul ajar, karena tadi kita menggunakan di kurikulum merdeka ini adalah setelah dari ATP ini menjadi modul ajar, nah berarti modul ajar ini adalah disebutnya adalah RPP plus. Plusnya apa? Yaitu dengan bahan ajarnya, dengan LKPD-nya, sama seperti RPP biasa padahal begitu ya. Banyak disebutnya seperti itu gitu ya. Oke. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka tidak perlu membuat RPP, jelas ya. Jadi tidak perlu ada kedua-duanya. Jadi salah satu ya. Karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP. Bu, pada nama modul ajarna mungkin hukul sapertos RPP selembar, tapi ternyata lampirannya berlembar-lembar gitu ya. Boleh ya, nih komponen minimum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, ini komponen minimumnya ya untuk RPP 3 kan ya, jenjang pembelajaran, kemudian langkah dengan asesmen, hanya itu saja kan ya. Nih yang kita mengistilahkannya gitu ya, langkah ini RPP 1 lembar atau RPP yang disederhanakan gitu ya, hanya terdiri dari 3 komponen ini. Nah, bagaimana dengan modul ajar? Komponen minimum dalam modul ajar, 1 tujuan pembelajaran, ternyata sama. Langkah-langkah juga sama. Kemudian rencana asesmen berarti kan direncanakan. Asesmen itu harus direncanakan. Kemudian ada ini rencana asesmen untuk di awal pembelajaran beserta instrumen dan cara penilaiannya, atau kita mengenalnya dengan istilah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik, mengingat-ingat lagi nih, ada berapa macam sih? Dua, satu. Asesmen diagnostik kognitif. Diagnostik kognitif, namanya kognitif berarti kaitannya dengan Pengetahuan. tergantung mapelnya. Mapel agama nggak akan sama dengan mapel matematika gitu untuk diagnostik kognitifnya gitu ya. Tergantung juga kebutuhan. Pada saat itu materinya apa gitu. Jadi jangan kayak mama
kok mama sih bawa-bawa? Ya mama kalau bawa motor, saya Ternyata jangan salah bapak-bapak juga. Kemarin depan salah saya. Jadi itu bapak-bapak saya belum mati tuh lihat beloknya kemana gitu. Jadi jangan sampai tes diagnostiknya materinya A, ternyata yang diteskannya materi B. Jadi kayak mama lagi. Sian gitu ya. Oke, nah itu tes diagnostik. Ini yang disebut dengan rencana asesmennya gitu ya di awal. Kemudian ada rencana asesmen di akhir. Nah, kalau di akhir untuk di proses pembelajaran pada hari itu, ini yang disebut dengan tes formatif. Tes formatif. Jadi tes formatif acuannya mana? Acuannya apa? Kalau tes formatif Selesai pembelajaran. selesai pembelajaran, apa yang diteskannya gitu? Sama pembelajaran. Materi yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kalau misalnya di RPP-nya pada hari itu gitu ya, pada hari itu ada 4 tujuan pembelajaran dengan indikator-indikatornya lah gitu ya, atau ada 4 indikator dari tujuan pembelajarannya. Nah ini kita teskan pada anak-anak, itu namanya tes formatif di prosesnya, di proses pembelajarannya, gitu ya. Nah kemudian bagaimana kalau di akhir materi, misalnya di bab 1 tadi ya seperti Pak Agus bilang, kalau selesai bab 1, nah itu baru dinamakan dengan summatif. Gitu untuk ulangan harian di materi yang itu. Kalau misalnya ada 5 bab, tadi Pak 5 bab ya, 5 bab, artinya 5 bab ini bisa saja ini adalah 5 kali sumatif untuk agama di semester ini, gitu. Sumatif yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Boleh nggak kalau kita tidak menyelenggarakan asesmen akhir sumatif akhir semester? Boleh nggak? Boleh. Nggak perlu lagi ada penilaian akhir semester misalnya gitu ya. Gunakan saja ini nilai dari sumatif yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu. Gitu ya. Karena kita sudah kelihatan, sudah melihat gitu ya di sumatifnya ini anak-anak ini sudah menguasai atau belum. Bu kalau ada yang remedial gimana? Ya remedial aja. Tapi remedial tidak semua materi pada saat itu gitu ya. Yang mana yang dia itu masih belum mencapai. Kelihatannya dari mana Bu? Kan sekarang ada KKM. Ada KKM ya? Ada nggak KKM? Nah perlu gimana Bu bisa menentukan anak ini remedial atau enggak? Dari rata-rata tes. Dari mana? Kan saat kita memberikan materi itu kan misalkan anak bisa jawab gitu, berarti anak ini kan Nah balik lagi ke formatif ya, kita balik lagi ke formatif nih. Di formatif ada tujuan pembelajaran, ada indikator-indikator dari tujuan pembelajarannya, gitu ya. Nah formatifnya bagaimana sesuai dengan kalau misalnya ada 4 indikator tujuan pembelajaran, 4 yang diteskan. Murid amat setiap pembelajaran kudu terus tes formatif seperti itu ya, idealis amat gitu ya. Bisa nggak kita mengambil yang yang cepatnya, yang kira-kira nggak mengganggu gitu ya, itu kan bisa formatif itu kan. Tes formatif bisa dengan cara Nanti bagaimana? pakai tulisan ABC gitu, Bisa baru aja ya. Lisan. Bisa dengan cara lisan. Kita bisa ngecek ini anak indikator yang pertama dia udah bisa, gitu. Mau baru-baru juga nggak apa-apa. Atau misalnya Kalau untuk bahasa, lisan mungkin itu dengan ya. cara lisan, gitu ya. Ditanya satu-satu boleh lah, ditanya satu-satu. Kami langsung tercekat, gitu ya. Kalau tercekat bagaimana? Kalau nggak memungkinkan, gitu ya. Kita tanya satu-satu anak ini udah semuanya tercapai atau belum, gitu ya dari indikator tujuan pembelajarannya itu. Ada lagi cara yang kedua? Tes tulis, oke, tes tulis bisa serempak semuanya gitu ya. Kita bisa ngecek nanti di akhir mungkin ya, atau pada saat itu karena sakit mau opak bisa seperti itu ya. Oke, selain tes tulis, apalagi untuk formatif nih? Dengan observasi. Dengan pengamatan
pun nggak apa-apa. Anak mengerjakan tugas nih. Tugasnya yang kita beri, misalnya tugas yang berkaitan dengan itu tadi indikator-indikator pembelajarannya. Kita cek aja anak, ya dengan pengamatan kita. Atau kita bisa juga mengelompokkan, digambil naweh ieu mah mana kelompok atas, mana kelompok tengah, dan mana kelompok bawah. Kita lihat ya kelompok Saya bawah. dipraktekin tuh. Ya, yang kelompok bawahnya Ini saya praktekin. sudah mampu menyelesaikan, misalnya itu ya sudahlah, tengah dan atasnya itu sudah pasti. Bisa dengan seperti itu juga, gitu ya. Jadi jangan sederhana, tapi bentuknya nggak sederhana sih Bu. Nah itu bisa kita sederhanakan. Jadi gimana kitanya sebenarnya sih? Mau dibuat susah ya susah. Kita mikirnya jelimet gitu ya, pasti jelimet juga gitu. Jadi kita mikir yang enteng, kemudian mudah, sederhana. Ya sebenarnya kita pilih saja Bu yang mana yang kira-kiranya kita bikin salah lakukan pada saat itu. Mungkin kelas yang satu dengan kelas yang lainnya berbeda. Yang perlakuannya untuk normatifnya bisa gitu nggak? Bisa. Ya itu tadi tergantung dari karakteristik anaknya sendiri gitu ya. Berarti kita kok mau bikin sumatif anak nggak harus banyak-banyak ya. Kelas yang sebelah nggak bisa gitu ya, harus tulis itu mah gitu ya. Kelas yang lainnya bisa dengan cara observasi gitu, gitu. Begitu ya. Atau bisa juga dikelompokkan. Kalau dikelompokkan memang sulit, ini yang mana nih yang kerja gitu ya. Kalau untuk dikelompokkan kita udah pasti lah tahu kalau yang dikelompokkan aduh ya tadi udah mulai lu pinter rajin gitu ya. Kalau dikelompokkan gitu ya, itu untuk formatif. Oke, sumatif juga seperti itu. Nah tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita mau menyelenggarakan remedial? Dari mana kita tahunya gitu ya bahwa si anak itu belum mencapai tujuan pembelajarannya? Hasil asesmennya, hasil dari sumatifnya. Kita jangan lihat pada formatifnya. Sebab formatifnya kan dalam proses. Kalau anak belum bisa ya kita ini lagi terus saja gitu ya. Nah begitu sumatif gitu ya, ada anak yang tidak mencapai. Ada kriteria tuntutan minimalnya? Tidak ada. Yang ada tercapai atau belum tercapai apanya? Nilainya. Tujuan pembelajarannya. Makanya KKM-nya itu tidak diberlakukan. Yang diberlakukan adalah KTP. Bukan KKM lagi, tapi KKTP. Apa itu KKTP? Kriteria tercapainya tujuan pembelajaran. Bu, gitu. Ada ya. Nanti ketercapaian harus ada KKTP-nya dan harus ditentukan KKTP-nya. Tujuan pembelajaran. Dengan cara yang bagaimana? Ada beberapa cara. Ada 3 cara. Ada 3 cara. Kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Kriteria ketentuan tujuan pembelajaran gitu. Biar aja. Dari rumah Bu. Dari Darling. Juga nanya pulangnya jam berapa? Saya bantu jawab jam 3. Oke. Nah, selanjutnya masih coba bentuknya dulu ya, bentuk dari RPP-nya 3 ya, paling sedikit 3. Ada tujuan pembelajaran, langkah dengan penilaian. Ini nggak usah kita bahas ya, karena kita tahu itu. Kemudian, nah untuk modul ajarnya, ada informasi umum, kemudian ada komponen inti, ada lampiran. Karena tadi meskipun hampir mirip dengan RPP, ada lebihnya. Perencanaan tes diagnostiknya ada di modul ajar. Kemudian sumatifnya juga ada di modul ajarnya. Seperti itu ya. Nah ini komponennya. Kalau informasi umum sudah jelas ya. Identitas penulis modul, kompetensi awalnya apa, lalu profil belajar Pancasila yang dituju.
Ya, dalam materi tersebut ya, apa kira-kiranya? Dari yang berapa tadi? 6, 1. Belum balik deh, ya, tetap ingat. Iya, emang harus sebab di setiap modul ajar yang kita susun nantinya itu akan ada profil seperti itu ya, profil belajar Pancasila. Dari yang pertama Kemudian ya. sarana dan prasarana yang digunakan. Kemudian target peserta didik. Kalau yang mengajarnya misalnya 3 kelas, berarti jumlah peserta didiknya ada berapa gitu ya. Kemudian model pembelajaran yang digunakan. Nah, disarankan, sekali lagi disarankan, kalau untuk kurikulum merdeka kita lebih kepada pembelajaran berbasis project atau project based learning. Oke. Komponen intinya hampir sama ya. Tujuan pembelajaran, kemudian assessmentnya, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran dengan refleksinya. Jadi anak-anak setiap di akhir itu selalu ditanyakan refleksinya. Kalau kemarin-kemarin kita refleksi mah hanya sekedar menyimpulkan gitu ya. Ini enggak. Jadi refleksinya lebih luas lagi. Lebih luas. Refleksinya yang pertama, apa yang didapat oleh anak pada hari itu. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jadi bukan hanya sekedar menyimpulkan saja. Yang keduanya selain tadi apa yang dia dapat. Bagaimana perasaan dia pada saat itu begitu menerima materinya. Dan yang ketiga, kedepannya materi ini tuh mau kira-kira dalam kehidupan sehari-harinya itu mau digunakan apa? Itu refleksinya selalu seperti itu. Ya, tidak jauh dari 3 itu untuk anak-anak. Kalau untuk Mas Sofian banyak untuk refleksinya. Ya, untuk guru-guru sebenarnya juga banyak. Ya, Pak Sofian ya. Ada yang 4F. Ya, terus ada lagi yang yang head. Iya, banyak gitu ya. Untuk anak-anak cukup 3 aja. Jadi apa yang dia dapat, bagaimana perasaan dia, lalu kemudian ke depannya ini materi ini kira-kira nyambungnya ke kehidupan sehari-harinya dia. Gitu. Untuk semua orang. Jadi anak belajar untuk mengkontekstualisasikan gitu apa yang dia dapat di dalam kehidupan dia sehari-hari. Ya. Matematika belajar volume. Saya ingin minumnya yang banyak. Mungkin dia sudah bisa mengukur ya, kira-kira mau pakai gelas yang mana ya. Gitu. Dia akan tahu dengan menggunakan gelas yang besar. Tapi kalau diameternya kecil juga itu sedikit juga ya. Dia pasti akan sudah tahu gitu. Jadi dia tahu ke depannya materinya itu akan digunakan dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa. Itu ya, itu untuk refleksi. Kemudian lampirannya ada LKPD, ada pengayaan dan remedial, bahan bacaannya, kemudian apa ini biasa. Gitu ya. Jadi modul ajar ini sekali lagi sebenarnya adalah RPP, tapi RPP plus. Jadi banyak plusnya malah di situ. Oke, selanjutnya. Nggak usah ya kalau ini ya, modifikasi perencanaan pembelajarannya. Ini saja yang perlu teman-teman tekankan ya, bahwa RPP yang kita buat atau modul ajar yang kita buat, pertama interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, lalu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. Nah, kalau ini benar-benar diferensiasi gitu ya. Nah, kalau dilihat dari ini, sebenarnya kita bisa menerapkan kepemimpinan murid di RPP kita. Kepemimpinan murid itu yang seperti apa gitu. Jadi anak-anak itu benar-benar punya voice, mereka punya suara gitu ya, untuk menentukan. Kemudian punya choice, mereka punya pilihan ya, punya pilihannya. Kemudian yang terakhir mereka punya ownership-nya. Jadi punya rasa tanggung jawab ya, dengan suaranya, dengan pilihannya, kemudian dengan kegiatannya mereka punya
punya rasa tanggung jawab. Ya, contohnya, misal dalam bentuk diskusi, dalam pembelajaran berdiferensiasi misalnya, nah anak bebas menentukan apakah mau materinya, gitu ya, apakah mau prosesnya, atau mau nanti produknya atau hasil akhirnya, itu bebas menentukan itu. Contoh kecilnya saja, misal kemarin nih anak-anak setelah selesai di kelas 7 ya, di kelas 7, wali kelasnya bertanya, anak-anak nanti setelah selesai pembagian rapot mau ada perpisahan kelas nggak nih? Nah, misal ya anak-anak mengatakan mau Bu ada perpisahan kelas, nah itu udah voice. Ya, jadi suara anak-anak mau mengadakan perpisahan kelas. Kemudian anak-anak begini, Bu tapi nggak usah repot-repot Bu, kita lakukannya di rumah Ibu aja, biar nanti si A yang bawa nasi liwetnya, si B yang bawa goreng ikan asinnya, si C yang bawa sambalnya. Itu adalah pilihan-pilihan yang dibuatkan oleh anak. Kalau anak sudah diberi tugas gitu, kira-kiranya tanggung jawab nggak? Tanggung jawab, itu sudah ownership. Jadi mereka punya apa ya namanya ya, punya rasa tanggung jawab, punya merasa memiliki bahwa itu adalah kegiatan mereka. Sama di pembelajaran juga seperti itu, gitu ya. CP yang mana, materi yang mana, saya mau diskusi kelompok nih, atau mau membuat proyek nih, biar mereka yang pilih sendiri, gitu ya. Nah, itu yang dinamakan dengan kepemimpinan mulia. Pak Firman sebagai PP, Pak Sofian sebagai guru penggeraknya mengalami itu. Gitu ya. Ya bisa berbagi. Ya nanti bisa berbagi dengan kita semua. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ini penyusunannya. Nah, teman-teman kita kaitkan tadi dengan apa? Dengan apa ya? Dengan diferensiasinya. Sebab di sini ada melakukan diferensiasi ya. Nah, untuk diferensiasi pembelajaran ini enggak mesti semuanya berdiferensiasi. Kalau bisa ya semuanya nggak apa-apa. Saya apa ya? Saya berikan dulu ilustrasi. Ulang balik. Kita